Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Ada satu pertanyaan. Bila kita menghitung ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat, zakat, dan saum, kira-kira lebih banyak mana? Dari penelusuran sepintas dan berdasarkan ingatan setelah membaca Al-Quran, bahwa di antara 3 kewajiban dan syariat yang telah dibebankan kepada kaum muslimin, ternyata ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah saum itu jauh lebih sedikit dibanding dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan sholat dan zakat. Meneliti sepintas, berkenaan dengan sholat itu lebih dari 50 ayat, hampir sekitar 80 ayat bicara tentang sholat, dan perintah banyakannya adalah berkenaan dengan perintah untuk melakukan sholat, untuk mendirikan sholat. Demikian juga zakat, sebab seringkali zakat itu disandingkan dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimunas sholah wa yunfiqu mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Tetapi ayat yang berkenaan dengan saum itu sedikit, kisaran hanya 13 ayat. Itu pun dengan derivasi, bukan perintah. Ayat yang berkenaan dengan saum dengan derivasinya siam, saum, sumu, falyasum, itu lebih banyak berkenaan dengan sanksi. Ketika orang melanggar sumpah, di antara sanksinya adalah saum. Ketika orang melakukan zihar terhadap istrinya, jadi zihar itu adalah orang yang menyamakan punggung istri, bahasa kiasan, menyamakan punggung istri dengan punggung ibu, atau menyamakan punggung ibu dengan punggung istri. Itu zihar. Dan sanksinya kalau itu terucap, maka sanksinya diantaranya adalah dia harus saum. Kalau hanya sekedar diangan-angan dalam hati, nah hanya istri itu mirip yang ibu. Kalau hanya di dalam hati tidak masuk kategori zihar, tapi kemudian kalau terucap maka itu menjadi zihar dan ada sanksinya. Orang yang membunuh tidak sengaja, salah sasaran atau nembak burung tapi kena orang lalu mati, di antara sanksinya juga adalah saum. Perintah saum itu yang kita kenal adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, dengan menggunakan kata kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu itu saum. Dan itu juga dengan menggunakan fi'il madhi majhul. Jadi kalau bahasa Indonesia disebut dengan
kata pasif. Ini kalau aktif diawali dengan me, kalau diawali dengan di itu pasif. Memukul itu aktif. Kalau dipukul itu pasif. Kutiba diwajibkan atas kamu berpuasa. Pertanyaannya siapa yang mewajibkan? Tidak jelas di situ. Tidak disebutkan fa'ilnya, subjek yang mewajibkannya tidak disebutkan di ayat itu. Kalau diwajibkan atas kamu puasa. Kenapa demikian? Satu di antara telaah dari para ulama, sebab ibadah saum itu sesungguhnya tidak diwajibkan pun oleh Allah. Banyak pihak yang mewajibkannya, banyak pihak yang memerintahkannya, banyak perintah yang mendorong dia untuk melakukan saum. Bisa jadi perintah itu datang, orang melakukan saum bukan karena perintah Allah, tapi bisa jadi karena syarat-syarat untuk memperoleh tertentu. Orang ingin memiliki ilmu, ya istilah kamu ilmu kanuragan. Di antara syaratnya dia harus saum. Yang memerintahkan dia saum siapa? Bukan Allah. Ingin memperoleh ilmu pelet, di antaranya juga saum. Yang memerintahkan saum siapa? Allah, bukan. Termasuk orang karena ingin sehat, orang ingin menurunkan berat badan, satu di antaranya adalah melalui saum. Siapa yang memerintahkan dia saum? Dirinya sendiri, bukan Allah. Itu sebabnya tidak banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan saum. Dan perintah saum itu tadi tidak disebutkan subjeknya siapa yang memerintahkan, tapi kalimatnya diperintahkan, diwajibkan, ditetapkan atas kamu. Siapa yang menetapkannya? Sekali lagi bisa jadi bukan hanya karena Allah, tapi karena diri sendiri, karena memenuhi syarat-syarat tertentu, keyakinan-keyakinan tertentu, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena ibadah saum itu ternyata memang banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Satu di antaranya yang tadi malam disampaikan oleh Pak Heru dalam pembacaan hadis adalah asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai, dinding. Dinding itu disebut dengan junnah, dinding. Dinding perisai fungsinya apa? Di antara fungsi perisai dan dinding itu adalah sebagai penghalang. Sebagai penghalang, kalau perisai itu adalah sebagai penghalang dari masuknya senjata, pukulan, tombakan, panah, pedang. Dan itu yang sering dipakai pada zaman dulu, pada zaman Rasul ketika peperangan itu adalah untuk pertahanan diri, diantaranya menggunakan perisai. Yang kedua, kalau junnah itu dimaknai sebagai dinding, dinding fungsinya apa? Di antara fungsi dari dinding itu adalah dia juga sebagai penghalang, sebagai sekat untuk memisahkan satu ruangan dengan ruangan yang lain. Yang kedua, dinding itu adalah berfungsi untuk menahan kalau kemudian ada sesuatu yang harus masuk, nahan angin. Kepaksa kalau kemudian kita tinggal di satu tempat yang tidak ada dindingnya, kerusum tiris, angin gede.
atau hal-hal lain yang bisa membahayakan. Jadi satu di antaranya yang terpenting adalah bagi diri kita bahwa saum itu adalah sunnah. Dia sebagai perisai dan dia sebagai dinding untuk penghalang dari serangan-serangan dan keburukan-keburukan yang akan menimpa. Itu sebabnya sekali lagi kenapa kemudian orang-orang yang ingin mengkaji dan memperoleh ilmu-ilmu kekebalan tertentu, sekali lagi itu di antara syaratnya dia harus puasa, dia harus saum sekian hari, bahkan saum tidak hanya siang, terkadang juga 7 hari 7 malam gitu, nyambung ya, meskipun itu dalam perspektif syariat itu tidak dibenarkan sampai malam hari, apalagi saum wisol yang terus menerus sekian hari sekian malam, itu sebetulnya dalam perspektif syariat dan fikih itu haram. Tetapi karena itu adalah syarat untuk memperoleh tertentu ilmu tertentu, maka seringkali dilakukan orang. Sekali lagi yang memerintahkannya Allah bukan, sebab Allah tidak memerintahkan puasa dengan cara seperti itu, tapi karena untuk memenuhi syarat tadi. Bahkan yang paling sederhana, ketika kita mau cek darah, selalu diperintahkan kita harus puasa sejak jam 10 malam sampai diambil darah. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi makna dari beberapa yang disebutkan tadi, oleh karena banyak manfaat dari pelaksanaan saum itu, dari ibadah saum itu, maka tidak harus lagi banyak perintah dalam syariat, dalam Al-Quran agar orang melakukan saum, sebab perintah itu bisa datang dari manapun, termasuk dari dirinya sendiri. Sekali lagi inilah diantara rahasia kenapa kemudian ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perintah saum itu tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan subjeknya, tetapi dengan menggunakan diwajibkan, ditetapkan. Hadirin rahimakumullah, kita tidak akan merasakan kalau hanya sekedar mendengar. Kita tidak akan bisa mengambil manfaat kalau hanya sekedar mendengarkan ceramahnya, mendengarkan penjelasannya, maka kita bisa memperoleh manfaat dan kebaikan dari saum itu kalau kita melakukannya. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9, dan nampaknya kita sudah bisa merasakan sebagian dari manfaat dan hikmah dari ibadah saum itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dari satu sisi kita melakukan ibadah saum sebagai bentuk ketaatan kita terhadap syariat agama, terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita berharap juga saum yang kita lakukan memberikan manfaat dan hikmah yang banyak bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.